Nabila adalah seorang wanita yang dikenal di lingkungan sekitarnya karena keceriaannya. Ia memiliki senyum yang selalu menyambut setiap orang yang bertemu dengannya. Bagi siapa saja yang mengenalnya, Nabila adalah sosok yang penuh kasih sayang, sabar, dan selalu mengutamakan orang lain. Ia selalu berusaha menjaga keharmonisan dalam setiap hubungan, baik dengan teman, keluarga, maupun suami tercinta. Nabila dan suaminya, Ardi, hidup bahagia di sebuah rumah sederhana namun nyaman yang mereka sewa di pinggiran kota. Mereka sudah menikah selama 5 tahun dan memiliki 2 anak yang masih kecil. Ardi, yang bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar, sering pulang larut malam, namun Nabila tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa pekerjaan Ardi menuntut keseriusan, dan Nabila selalu berusaha untuk menjadi istri yang mendukung. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, pergi ke taman, atau sekadar menonton film bersama di rumah. Hubungan mereka, meskipun sederhana, terasa penuh cinta namun, kebahagiaan yang selama ini mereka rasakan mulai retak. Semuanya bermula ketika Nabila menemukan pesan singkat yang masuk ke ponsel Ardi pada suatu malam, ketika Ardi tengah mandi. Pesan itu datang dari seorang wanita bernama Vira, yang tampaknya memiliki hubungan lebih dari sekadar teman dengan suaminya. Nabila merasa ada yang aneh, dan rasa penasaran membuatnya memutuskan untuk membuka pesan tersebut. Mata Nabila terbuka lebar saat membaca percakapan antara Ardi dan Vira yang tidak hanya penuh dengan kata-kata manis, tetapi juga mengindikasikan adanya hubungan intim yang sudah berjalan cukup lama. Hati Nabila hancur. Ia tak percaya apa yang baru saja ia temui. Suaminya yang selama ini ia anggap setia ternyata telah menjalin hubungan dengan wanita lain di belakangnya. Nabila merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Perasaan marah, kecewa, dan bingung bercampur aduk dalam dirinya. Namun, Nabila mencoba untuk tetap tenang. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ardi malam itu juga, saat Ardi keluar dari kamar mandi dan melihat Nabila duduk dengan wajah serius. Suasana terasa tegang. Nabila menatapnya dengan penuh pertanyaan yang tak terucapkan. Dengan suara yang gemetar namun penuh ketegasan, Nabila akhirnya mengajukan pertanyaan yang sudah sejak tadi menggelisahkan hatinya. Ardi, siapa Vira? Tanya Nabila. Suara hampir tak terdengar. Ardi terkejut. Wajahnya berubah pucat. Ia mencoba menghindar dengan berkata, itu cuma teman kerja, Nabil. Kamu salah paham, tapi Nabila tak bisa menahan perasaannya lagi. Ia menunjukkan pesan-pesan itu pada Ardi. Apakah ini juga salah paham? Tanyanya dengan suara serak. Ardi terdiam. Wajahnya mulai terlihat cemas. Ia tahu dirinya tidak bisa lagi berbohong. Dengan susah payah, Ardi mengakui semuanya. Ia mengaku telah berselingkuh dengan Vira selama hampir setahun terakhir. Percakapan itu menjadi awal dari keretakan hubungan mereka. Ardi tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam, malah mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa hubungan mereka sudah lama tidak harmonis. Nabila merasa hancur dan bingung, tetapi ia tahu bahwa apa yang dilakukan Ardi tidak bisa dimaafkan begitu saja. Namun, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Busari, ibu mertua Nabila, ikut campur dalam masalah ini. Busari adalah wanita yang keras kepala dan selalu berpihak pada anak laki-lakinya, Ardi. Sebagai ibu yang sangat protektif, ia merasa tidak senang dengan keputusan Nabila yang meminta perceraian. Busari tidak segan-segan melontarkan kata-kata tajam kepada Nabila. Apa yang kau harapkan dari anakku? Ardi itu laki-laki biasa, Nabila. Jangan terlalu berharap banyak, kata Busari dengan nada tinggi, hampir seperti menyalahkan Nabila atas masalah ini. Ibu mertua yang seharusnya memberi dukungan, malah memihak pada Ardi dan mempersalahkan Nabila. Jangan menghalangi kebahagiaan Ardi hanya karena sedikit masalah. Kau hanya wanita biasa yang tidak tahu mengerti perasaan suami, lanjut Busari, tanpa sedikit pun rasa empati pada Nabila. Nabila merasa terhianati, bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh ibu mertuanya. Semua yang ia perjuangkan selama ini terasa sia-sia. Ia mencoba untuk tegar, tetapi hatinya sangat terluka. Busari dengan tegas menyarankan agar Nabila menerima kenyataan bahwa Ardi berhak bahagia dengan pilihannya sendiri. Keputusan untuk bercerai seakan-akan dianggap sebagai sebuah kegagalan, dan Busari menuduh Nabila tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka. Ardi memutuskan untuk menceraikan Nabila tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Semua itu terjadi begitu cepat, seakan-akan Nabila hanyalah bagian dari masa lalunya yang tidak berarti lagi. Dengan alasan bahwa Nabila tidak mampu mengerti perasaan dan kebutuhan emosionalnya,
Ardi mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dalam surat gugatan itu, Ardi hanya mencantumkan satu alasan. Perselingkuhan yang ia lakukan adalah akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga mereka. Nabila merasa hancur saat menerima surat cerai itu. Hatinya hampir tidak bisa menerima kenyataan bahwa suami yang ia cintai selama ini begitu mudah meninggalkannya tanpa perasaan bersalah. Tak ada kata-kata permintaan maaf atau penjelasan yang memadai. Ardi menganggap perceraian ini sebagai jalan terbaik, dan sepertinya itu adalah akhir dari segalanya bagi dia. Nabila tidak bisa berbuat apa-apa, selain menangis sepanjang malam dan meratapi semua kenangan indah yang kini terasa begitu kosong. Namun, hal yang lebih menyakitkan lagi datang dari Busari, ibu mertua Nabila. Sejak awal, Busari tidak pernah menyukai keputusan Nabila untuk mengajukan perceraian. Busari merasa bahwa anaknya, Ardi, selalu benar, dan meskipun dia tahu bahwa Ardi bersalah, ia memilih untuk tetap mendukung anaknya dan menyalahkan Nabila saat keputusan perceraian diumumkan. Busari dengan tegas mengatakan kepada Nabila, "Kamu tidak pantas lagi tinggal di rumah itu. Itu rumah milik anakku, dan kamu sudah tidak ada hak di sana." Suara Busari begitu dingin, seolah Nabila bukanlah bagian dari keluarganya lagi. Nabila mencoba berbicara, tetapi Busari tak memberi kesempatan, malah mengusirnya dengan kata-kata tajam yang menambah rasa sakit hati Nabila. Malam itu, Nabila mengemas barang-barangnya, membawa dua anak kecil yang belum mengerti apa yang terjadi, dan meninggalkan rumah yang pernah ia anggap tempat perlindungan. Ia berjalan keluar dengan langkah berat, meninggalkan kenangan tentang hidupnya yang dulu penuh harapan dan kebahagiaan. Dalam perjalanan yang sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Nabila berusaha menahan air matanya. Namun, rasa sakit itu begitu dalam, seolah tak ada lagi tempat yang bisa dia tuju. Setelah keluar dari rumah, Nabila tak punya tempat tinggal yang tetap. Ia menginap di rumah temannya yang bersedia memberinya tempat sementara. Namun ia tidak ingin terus bergantung pada orang lain. Rasa malu mulai datang, tetapi Nabila bertekad untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Meski hatinya masih hancur, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup untuk anak-anaknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit, meski dunia seakan tak lagi berpihak padanya. Hari-hari yang dilalui Nabila sangat berat. Ia mencari pekerjaan, meski kebanyakan pekerjaan yang ia dapatkan hanya pekerjaan serabutan dengan upah yang kecil. Tak jarang, ia merasa lelah dan hampir putus asa. Namun setiap kali melihat wajah polos anak-anaknya, ia merasa diberi kekuatan baru. Mereka adalah alasan utama mengapa ia harus bertahan. Setiap pagi, Nabila bangun lebih awal, mempersiapkan segala kebutuhan anak-anaknya, lalu berangkat bekerja dengan penuh semangat. Terkadang ia bekerja sebagai buruh cuci, terkadang menjadi penjaga toko, atau melakukan pekerjaan lain yang bisa mendatangkan uang. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya sering terasa lelah. Namun, seiring berjalannya waktu, Nabila mulai melihat hasil dari kerja kerasnya. Pelan-pelan, ia berhasil menabung sedikit demi sedikit, dan akhirnya bisa menyewa sebuah rumah kecil yang sederhana. Rumah itu tidak mewah, tapi bagi Nabila, itu adalah simbol kebebasan dan keberanian untuk mulai hidup baru. Setahun berlalu, dan meskipun perjalanan hidup Nabila sangat penuh tantangan, ia semakin kuat dan mandiri. Ia mulai mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah toko pakaian, di mana ia dihargai atas kerja keras dan ketulusannya. Gaji yang diterimanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberi anak-anaknya kehidupan yang lebih layak. Nabila mulai belajar untuk mandiri secara finansial, tanpa mengandalkan siapapun, bahkan Ardi atau Busari. Dalam perjalanan waktu itu, ia juga mulai memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya, yang selama ini sempat terputus karena kesibukan dalam pernikahan yang rusak. Meskipun hatinya masih tergores luka, Nabila mulai belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Ia mulai berusaha untuk merawat tubuhnya, mengenakan pakaian yang lebih baik, dan merawat penampilannya, yang dulu sering diabaikan karena fokus pada keluarga. Ia merasa lebih percaya diri, dan itu memberinya kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Nabila duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya. Anak-anak sudah tidur, dan suasana rumah terasa tenang. Nabila merenung sejenak, mengenang semua kesulitan yang ia hadapi, tetapi kali ini, rasa sakit itu terasa lebih ringan. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa meskipun banyak yang telah ia hilangkan, ia masih memiliki dirinya sendiri. Dan itu sudah cukup. Nabila kini tahu satu hal dengan pasti. Hidupnya bukanlah hanya tentang Ardi, atau apa yang dikatakan oleh orang lain. Ia berhak bahagia,
dan ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, meskipun jalannya tidak mudah. Setahun penuh perjuangan membuat Nabila semakin sadar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Pagi itu, Nabila sedang duduk di ruang tamu rumah kecilnya yang sederhana, menunggu anak-anak pulang dari sekolah. Ruangan itu terasa tenang. Hanya ada suara tik-tik jam dinding yang memenuhi keheningan. Tak lama setelah itu, suara ketukan pintu terdengar. Nabila terkejut, karena ia tidak mengharapkan siapapun datang. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu, berdiri sosok yang sudah lama ia lupakan, Busari, ibu mertuanya. Wajah wanita itu terlihat lebih tua dari yang Nabila ingat, dan garis-garis kekhawatiran tampak jelas di wajahnya. Tubuh Busari terlihat kurus, pakaiannya sederhana, dan mata yang dulu tajam dan penuh otoritas kini tampak lelah, seolah menyimpan banyak beban. Nabila terkejut melihat kedatangannya. Busari. Suara Nabila sedikit terbata-bata. Ia tak tahu harus bagaimana menyikapi kedatangan ibu mertuanya yang tiba-tiba setelah setahun mereka tidak berhubungan. Busari menundukkan kepala, dan suara lembut, namun penuh penyesalan, terdengar. Nabila, bolehkah aku masuk? Tanyanya. Nabila terdiam sejenak, ragu-ragu. Meski hatinya masih terasa sakit karena pengkhianatan Busari yang mendukung Ardi, ia akhirnya mengangguk dan mempersilakan ibu mertuanya masuk. Silakan, jawabnya pelan. Setelah duduk, suasana di ruang tamu terasa canggung. Busari menatap ke lantai sejenak, tampak kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Nabila hanya diam, menunggu apa yang akan dikatakan Busari. Namun ia merasa perasaan aneh menggelayuti hatinya. Setelah beberapa saat, Busari akhirnya mengangkat wajahnya dan mulai berbicara dengan suara yang hampir berbisik. Aku tahu, aku telah banyak menyakiti hatimu, Nabila. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku datang ke sini bukan untuk membuat alasan atau mencari pembenaran atas apa yang terjadi. Busari menarik napas panjang, tanpa kesulitan untuk melanjutkan kata-katanya. Nabila menatap Busari, mencoba mencerna kata-kata ibu mertuanya itu. Busari melanjutkan, aku datang karena hidupku sekarang sangat berbeda. Ardi, dia telah meninggalkan aku. Nabila, dia tidak peduli lagi padaku. Semua yang aku perjuangkan selama ini, ternyata sia-sia. Setelah dia bercerai denganmu, aku berpikir mungkin semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya, dia semakin menjauh. Dia bahkan tidak pernah datang untuk mengunjungi aku lagi. Aku merasa sepi dan tidak tahu harus kemana. Nabila terkejut mendengar pengakuan itu. Ardi yang selama ini ia anggap sebagai pengkhianat ternyata juga mengabaikan ibu kandungnya sendiri. Mungkin selama ini Busari begitu terfokus pada anak laki-lakinya, hingga tidak menyadari bahwa ia juga sedang kehilangan orang-orang di sekitarnya. Ibu, maafkan aku tidak tahu harus berkata apa. Nabila akhirnya membuka suara. Hatinya bergejolak. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa kasihan atau malah marah atas semua yang terjadi. Busari menunduk lagi, tidak sanggup menatap mata Nabila. Aku datang dengan penyesalan yang mendalam. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, terutama hubungan kita, Nabila. Tapi aku hanya ingin meminta maaf, dan aku butuh bantuanmu. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku ingin melamar pekerjaan di sini, di rumahmu, sebagai pembantu. Aku ingin bekerja untukmu. Aku ingin menebus semua kesalahan yang telah kulakukan. Meskipun aku tahu aku tidak bisa membalikan waktu. Nabila terdiam lama, mendengar permintaan Busari. Ini bukanlah sesuatu yang ia duga. Ibu mertua yang dulu begitu angkuh dan selalu mendukung Ardi, kini datang kepadanya dengan wajah penuh penyesalan, bahkan melamar untuk bekerja sebagai pembantu. Rasanya sangat sulit untuk menerima kenyataan ini, tetapi ada sesuatu dalam diri Nabila yang membuatnya tidak bisa begitu saja menolak. Nabila memandang Busari, matanya menyiratkan pertanyaan besar. Ia tahu betul betapa banyak luka yang telah ditinggalkan oleh ibu mertuanya dalam hidupnya. Namun, apakah membiarkan Busari dalam kesulitan ini adalah cara yang benar? Atau justru, inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia sudah berubah dan bisa lebih bijaksana dalam menghadapi situasi sulit? Akhirnya, Nabila berkata dengan suara tenang, Busari, aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat. Aku masih merasa sangat terluka dengan apa yang terjadi. Tapi aku juga tahu bahwa hidup tidak selamanya tentang membalas dendam atau kesalahan masa lalu. Aku akan menerima lamaran ibu untuk bekerja di sini. Tapi ini tidak berarti segalanya sudah selesai.
Aku ingin ibu bekerja keras, seperti yang ibu tawarkan, dan buktikan bahwa ibu bisa berubah. Busari menatap Nabila dengan mata penuh rasa syukur, meskipun ada rasa malu yang jelas terlihat di wajahnya. Terima kasih, Nabila. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh, katanya dengan suara yang gemetar. Nabila hanya mengangguk. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu. Dalam hati, Nabila merasa bahwa ia mengambil langkah yang bijaksana, memberi kesempatan kepada Busari untuk memperbaiki diri, meskipun tidak ada jaminan apakah hubungan mereka akan pernah pulih sepenuhnya. Namun, di balik semua itu, Nabila tahu satu hal, ia kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak takut untuk mengambil keputusan yang sulit, dan ia siap menghadapi segala tantangan hidup, apapun bentuknya. Dan kali ini, ia tidak hanya melangkah untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Hari pertama Busari bekerja di rumah Nabila terasa sangat canggung. Busari, yang dulunya selalu tampil dengan sikap angkuh dan penuh kewibawaan, kini harus menghadapi kenyataan baru. Ia mengenakan pakaian sederhana, tangan kasar yang tergores oleh pekerjaan rumah tangga, dan wajah yang tampak lelah. Pagi itu, Nabila memberinya tugas untuk membersihkan seluruh rumah dan merapikan halaman belakang yang penuh dengan tanaman yang terlantar. Busari melakukan semua pekerjaan itu dengan wajah suram, namun Nabila tidak menunjukkan belas kasihan. Ia tahu ini adalah bagian dari proses untuk Busari belajar, bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi tentang belajar rendah hati. Setiap hari, Nabila memberikan tugas yang berbeda. Pekerjaan yang menuntut kesabaran, ketelitian, dan waktu yang lama. Memasak dengan bahan-bahan sederhana, mencuci piring, mencuci pakaian, bahkan membersihkan kamar mandi. Busari sering terlihat lelah, bahkan sesekali terjatuh di kursi, nafas terengah-engah. Namun, Nabila tidak memberikan kemudahan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus dijalani Busari untuk memahami betapa beratnya hidup yang selama ini ia abaikan. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Busari duduk di dapur, menatap mangkuk kecil berisi sayur yang ia masak dengan penuh keterpaksaan. Nabila masuk ke dapur, membawa beberapa piring dan duduk di meja makan. Tanpa berkata-kata, ia menyendokkan sedikit sayur yang dimasak Busari dan mencicipinya. Nabila tidak menyembunyikan rasa kejujurannya, sayurnya agak kurang bumbu. Bu, kata Nabila lembut, tanpa berniat menyakiti hati ibu mertuanya. Tapi tak masalah. Semua butuh waktu dan latihan. Kamu pasti bisa lebih baik dari ini. Busari menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa dihina, meskipun Nabila tidak menyampaikan kata-kata dengan kasar. Ia tahu betul bahwa ini adalah pengingat akan semua kesalahan masa lalu, ketika ia meremehkan Nabila dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Aku memang tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini, kata Busari perlahan. Aku terlalu terbiasa dengan kenyamanan. Nabila meletakkan sendoknya dan menatap Busari dengan tatapan yang tenang. Ibu tahu, hidup ini tak selalu tentang kenyamanan. Kadang, kita harus melalui kesulitan untuk menghargai hal-hal kecil. Ini bukan hanya soal masakan, Bu. Ini soal bagaimana kita belajar untuk lebih menghargai orang lain. Dulu, ibu tidak menghargai aku, bahkan mungkin tidak menganggap aku cukup berarti. Tapi sekarang, ibu ada di sini, bekerja dengan penuh kesungguhan. Itu sudah sebuah langkah besar. Busari merasa hatinya teriris mendengar kata-kata Nabila. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena ia tahu bahwa Nabila benar. Dulu, ia menganggap bahwa segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah, terutama melalui kekuasaan dan dominasi. Tetapi hidup mengajarkannya bahwa semua itu tak lebih dari kebanggaan kosong. Hari-hari berikutnya, Nabila dengan sabar memberikan pelajaran-pelajaran tentang hidup. Setiap kali Busari mulai merasa lelah dan hampir putus asa, Nabila hadir dengan kata-kata yang menenangkan dan bijaksana. Ia tidak pernah memaksa ibu mertuanya, namun selalu mengingatkan Busari bahwa perubahan membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketulusan hati. Suatu pagi, saat Busari merasa sangat lelah setelah seharian bekerja keras, Nabila duduk di sampingnya. Ibu tahu, Bu, bahwa ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi ini adalah jalan untuk mendapatkan apa yang lebih berharga dalam hidup, bukan kebanggaan atau kemarahan. Kadang kita harus merendahkan hati kita agar bisa menerima pelajaran hidup yang paling berharga. Busari terdiam, merenung. Ia melihat Nabila dengan tatapan penuh penyesalan.
Ia tahu bahwa Nabila tidak sedang menyindirnya atau membalas dendam dengan cara yang kasar. Nabila memberikan kesempatan padanya untuk belajar, bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang rasa hormat, keikhlasan, dan pengorbanan. Pada suatu sore yang tenang, Nabila membawa Busari ke taman belakang rumah. Mereka duduk bersama di bawah pohon yang rindang, menikmati secangkir teh hangat. Nabila berkata dengan lembut, "Ibu, kamu tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat orang lain. Kehidupan yang penuh kasih dan pengertian jauh lebih berharga daripada sekadar kemarahan atau kebanggaan. Dan ini bukan tentang membalas dendam pada siapapun, Bu. Ini tentang membuktikan bahwa kita bisa berubah menjadi lebih baik." Busari menatap Nabila dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa meminta maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku terlalu keras pada kamu dulu. Aku hanya ingin anakku bahagia, tetapi aku tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari ego dan kebanggaan, kata Busari dengan suara serak. Nabila memegang tangan Busari dengan lembut. Tidak ada yang sempurna, Bu. Kita semua belajar. Dan jika ada kesempatan untuk memperbaiki diri, maka itu adalah anugerah. Ibu sudah mulai berubah. Aku bisa melihatnya, dari hari ke hari. Busari mulai menunjukkan perubahan kecil dalam dirinya. Ia belajar untuk lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai orang lain. Meskipun masih ada banyak hal yang perlu ia perbaiki, Busari merasa bahwa proses ini, meskipun sulit, adalah sesuatu yang berharga. Setiap langkah kecil yang ia ambil, ia merasa lebih dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Nabila tidak pernah menghukum Busari atau membalas dendam dengan cara yang buruk. Ia memilih jalan yang penuh kebijaksanaan. Ia mengajari Busari bahwa hidup bukan tentang menyakiti orang lain, melainkan tentang memberi kesempatan untuk berubah, untuk belajar, dan untuk tumbuh. Proses ini bukan hanya mengajarkan Busari, tetapi juga menguatkan hati Nabila sendiri. Ia tahu bahwa hidup yang penuh kasih, pengertian, dan keikhlasan adalah jalan terbaik untuk menemukan kedamaian sejati. Malam itu, di bawah sinar bulan yang temaram, Nabila dan Busari duduk bersama di teras belakang rumah, duduk di kursi kayu tua yang sudah sedikit berderit. Suasana malam yang tenang, dengan suara jangkrik dan angin malam yang sejuk, memberikan kedamaian yang langka setelah sekian lama. Nabila baru saja selesai menyapu halaman, dan Busari, meskipun lelah, tetap berada di sana, menemani Nabila. Sejak beberapa minggu terakhir, hubungan mereka perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Busari mulai lebih terbuka, dan Nabila merasakan kehadirannya semakin diterima di rumah itu. Meskipun masih ada banyak kenangan yang belum terlupakan, Busari memecah keheningan malam itu, suaranya lembut namun penuh kesedihan. "Nabila," katanya, aku harus mengaku sesuatu." Suara Busari bergetar sedikit, seolah ada sesuatu yang terpendam dalam hatinya yang ingin ia ungkapkan. Tetapi terasa sulit untuk dikeluarkan. Nabila menoleh, matanya yang lembut penuh perhatian. "Apa yang ibu maksud?" tanyanya dengan tenang. Menunggu Busari melanjutkan, Busari menarik napas panjang, seolah mencari keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. "Selama ini aku terlalu keras padamu. Aku berpihak pada Ardi tanpa memikirkan perasaanmu, tanpa menyadari betapa beratnya yang kamu hadapi. Aku hanya memikirkan ego dan kebanggaanku sendiri. Merasa bahwa sebagai ibu, aku harus selalu mendukung anakku, meski itu berarti mengabaikanmu. Aku tidak tahu seberapa dalam rasa sakit yang aku sebabkan padamu, sampai akhirnya aku sendiri merasakannya," ujar Busari dengan suara serak, matanya mulai berkaca-kaca. Nabila tidak segera menjawab. Ia duduk diam, merenung, membiarkan Busari melanjutkan kata-katanya. Ia sudah mendengar banyak penyesalan dari Busari, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara ibu mertuanya. Ada kejujuran yang membuat Nabila merasa bahwa kali ini, Busari benar-benar memahami apa yang telah terjadi. "Aku sangat menyesal, Nabila," lanjut Busari, suara itu lebih lembut, lebih tulus. "Aku membiarkan kebanggaanku menghalangi akal sehatku, dan aku menghancurkan banyak hal dalam hidup kita. Aku menghancurkan hubungan kita, menghancurkan kepercayaanmu. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak pernah meminta maaf sampai sekarang." Nabila menatap Busari dengan mata yang tenang. Ia bisa merasakan kesungguhan dalam setiap kata yang diucapkan ibu mertuanya. Bagaimanapun juga, ia tahu betul perasaan Busari.
Ia tahu betapa besar perjuangan yang diperlukan untuk bisa merendahkan diri dan mengakui kesalahan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, Bu. Aku tahu. Banyak luka yang sudah tergores, banyak kata-kata yang sudah terucapkan, dan banyak air mata yang telah jatuh, kata Nabila akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Tapi satu hal yang aku pelajari dalam setahun ini, Bu, adalah bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang lain melukai kita lagi. Memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Untuk melepaskan beban yang tidak seharusnya kita bawa. Dan aku sudah siap untuk itu. Busari menatap Nabila dengan penuh keheranan. Tidak percaya bahwa Nabila bisa berkata seperti itu setelah semua yang telah terjadi. Ia merasa begitu terharu mendengar kata-kata Nabila, yang begitu tulus dan penuh kebijaksanaan. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu, Nabila. Aku sudah menyakiti kamu dan anak-anak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua kebaikanmu sekarang. Nabila mengangkat tangannya dan memegang tangan Busari dengan lembut. Ibu sudah mulai berubah. Bu, aku melihatnya. Aku melihat usaha ibu, dan itu sudah cukup bagi saya. Kita semua punya masa lalu yang kelam, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita menghadapi masa depan. Aku memaafkan ibu dengan tulus. Bu, karena aku tahu, memaafkan ibu berarti aku memberi diri saya kesempatan untuk hidup tanpa kebencian lagi. Busari menatap tangan Nabila yang menggenggamnya. Ia merasa seolah dunia berhenti sejenak. Semua kebanggaan yang dulu ia pegang erat, kini terasa seperti debu yang diterbangkan angin. Rasa malu dan penyesalan menguasainya, tetapi di sisi lain, ia merasa lega, seolah ada beban yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Terima kasih, Nabila, bisiknya, suara itu hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha menjadi ibu yang lebih baik, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk anak-anakmu. Nabila tersenyum lembut, senyum yang sudah lama tidak ia rasakan. Tidak perlu berterima kasih, Bu. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk. Ini tentang kita yang memilih untuk melangkah maju, bersama, meskipun dengan langkah yang lambat. Kita semua belajar, Bu. Dan aku ingin kita belajar bersama-sama. Ada keheningan yang nyaman antara mereka. Kedamaian yang selama ini terasa jauh, kini perlahan-lahan datang kembali. Busari merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia benar-benar dipahami, dan ia merasa diterima, meskipun tidak ada lagi kebanggaan yang menutupi hatinya. Nabila, meskipun tidak melupakan semua yang terjadi, telah menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan terbesar datang dari kemampuan untuk memaafkan, untuk merendahkan diri, dan untuk menerima kenyataan. Kedua wanita itu duduk bersama dalam hening, dengan perasaan yang lebih ringan, lebih penuh pengertian. Nabila telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Dan Busari, untuk pertama kalinya, menyadari bahwa kebanggaan dan ego tidak akan pernah memberikan kedamaian yang sejati. Beberapa minggu setelah percakapan mendalam malam itu, perubahan terasa semakin nyata. Busari semakin terlihat lebih bijaksana, lebih lembut dalam tindakannya, dan ia belajar untuk tidak lagi bersikap dominan seperti dulu. Meski begitu, ada sesuatu yang masih menggantung di hatinya, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan. Pada pagi itu, setelah selesai bekerja, Busari datang menemui Nabila di ruang tamu dengan ekspresi yang serius. Nabila sedang duduk di sofa, membaca buku, ketika ia mendengar suara langkah kaki Busari mendekat. Tanpa mengalihkan pandangannya, ia mengangkat wajah, menatap ibu mertuanya yang berdiri dengan tatapan penuh pikiran. Ada apa, Bu? Tanya Nabila dengan lembut, merasakan ada yang berbeda dalam sikap Busari hari itu. Busari menarik napas dalam-dalam, kemudian duduk di kursi di depan Nabila. Wajahnya terlihat penuh pertimbangan, seolah ia tengah memikirkan sesuatu yang sangat berat. Nabila, mulai Busari dengan suara yang agak bergetar. Aku merasa sudah cukup lama tinggal di sini. Aku tahu aku sudah banyak berubah, dan aku berterima kasih atas kesempatan yang kamu berikan. Tapi rasanya, ini sudah waktunya bagiku untuk pergi. Nabila menatap Busari dengan mata yang penuh perhatian. Ia tidak terkejut, karena sudah merasakan bahwa ibu mertuanya mungkin akan mengambil keputusan ini. Namun, hatinya tetap terasa berat mendengarnya. Ibu, jadi ibu merasa ini saatnya untuk pergi? Tanyanya dengan suara tenang. Meski ada kehangatan yang terperangkap dalam kata-katanya,
Busari mengangguk perlahan. Aku merasa aku sudah cukup banyak belajar di sini. Tapi aku tahu, ada banyak hal yang harus kulakukan di luar sana. Aku harus melanjutkan perjalanan hidupku, dan mungkin lebih baik jika aku tidak lagi terus bergantung pada kamu. Aku ingin belajar berdiri dengan kakinya sendiri, tanpa selalu merasa dikhianati oleh masa lalu.